Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu aspek yang sering digunakan dalam perencanaan bangunan pantai, yaitu windrows. Apa yang dimaksud dengan windrows? Windrows adalah alat grafis yang digunakan untuk memberikan gambaran kecepatan dan arah angin yang terjadi pada suatu lokasi. Di sini informasi yang ada di dalamnya adalah berupa frekuensi angin serta rentang kecepatan angin tersebut. Arah grafis terpanjang dari windrows akan menunjukkan arah angin dengan frekuensi terbesar. Ini adalah contoh gambar-gambar windrows. Di sini dia mewakili arah, sedangkan warna yang berbeda di sini adalah mewakili tingkat kecepatan angin. Nah, bulat lingkaran di sini mewakili persentase kejadiannya. Nah, ini juga bersama. Ini adalah contoh-contoh gambar dari suatu grafik windrows. Kenapa windrows ini penting dalam perencanaan bangunan pantai? Pada windrows terdapat informasi mengenai arah angin dominan. Arah angin dominan tentunya merupakan suatu informasi arah gelombang datang. Di sini arah gelombang kita perlukan untuk penentuan tata letak bangunan. Misalnya pada bangunan breakwater atau pemecah gelombang. Nah, untuk menentukan mulut dari breakwater di sini, ini biasanya pada struktur pelabuhan. Nah, ini kita perlu tahu dulu arah gelombang datang. Misal di sini arah gelombangnya dari sisi sebelah kiri. Nah, mulut pelabuhan ini kita tidak boleh tempatkan di sini, kita tempatkan di sisi sebaliknya. Kenapa? Tentunya kita menghindari arah gelombang ini. Kalau mulutnya ada di sini, otomatis dia navigasi kapal atau proses keluar masuknya kapal akan terhalang oleh gelombang datang ini. Nah, karena itu pada saat perencanaan atau penentuan tata letak breakwater untuk struktur pelabuhan, di sini kita harus tahu arah gelombangnya. Pada bangunan jeti kita juga harus tahu arah gelombangnya. Misal ini di sini muara sungainya, kita akan bangun perlindungan jeti di mulut muara sungai ini. Kita harus tahu arah gelombang. Kenapa? Karena dengan tahu arah gelombang di sini, kita bisa tahu daerah mana yang akan terakresi dan akan terabrasi. Kalau berdasarkan grafik di sini, arah gelombang dari sisi kiri di sini, otomatis garis pantai yang ada di sini akan mengalami abrasi atau pengikisan atau erosi. Nah, sehingga kita perlukan perlindungan lain pada garis pantai di sisi sebelah sini. Nah, di sini nantinya akan terjadi yang namanya akrasi atau sedimentasi. Nah, itulah sebabnya kita perlu tahu arah gelombang dominan pada lokasi di mana kita akan merencanakan suatu bangunan pantai. Bagaimana kita membuat windrows? Di sini yang pertama kali kita harus punya data pencatatan angin. Ya, data pencatatan angin biasanya bisa kita peroleh dari BMKG atau dari Dinas Kelautan juga biasanya mereka punya. Nah, di sini data angin tersebut kita pertama kali kita lakukan pengelompokan. Kita lakukan pengelompokan berdasarkan arah dan kecepatannya. Nah, kalau sudah kita kelompokkan
gunakan, kita hitung persentasenya untuk masing-masing arah dan kecepatan. Agar lebih mudahnya, persentase ini kita tampilkan atau kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel tersebut kita akan membuat gambar windrows. Memang di sini banyak software yang bisa kita gunakan untuk membuat windrows. Tetapi di sini saya berikan proses analisisnya secara manual supaya kita paham apa sih analisis yang dilakukan dalam pembuatan windrows. Di sini saya berikan suatu contoh data pencatatan angin. Biasanya berupa tabel seperti ini. Ini ada tahun pencatatan. Misal pada data ini ada tahun 2009. Ini bulannya. Ini bulan. Terus di sini ada tanggal. Ini ada jam. Ini saya contohkan dalam satu hari hanya ada satu, tetapi dalam realnya ada beberapa data, beberapa event, beberapa jam untuk pencatatan. Nah, di sini ada data arah angin. Arah angin biasanya kalau data mentah itu bentuknya berupa sudut seperti ini. Ini 270, 315, 0, 45, 315 dan seterusnya. Nah, data arah angin ini untuk memudahkan pembacaan kita konversi dulu. Jadi 0 di sini adalah arah utara, 45 untuk timur laut, 90 itu timur, 135 tenggara dan seterusnya sampai terakhir di sini 315 adalah untuk barat laut. Nah, jadi kita ganti dulu arah angin ini dengan notasi arah. Di sini adalah kecepatan anginnya. Ini biasanya satuannya adalah knot. Ini ada 6,695, 9,27, 8,24 dan seterusnya. Data arah dan kecepatan angin ini kita kelompokkan. Nah, di sini saya berikan contoh data windrows untuk pantai. Ini adalah tabel yang akan kita gunakan untuk pengelompokan. Misal di sini kecepatan angin kita kelompokkan 0 sampai 3, 3,1 sampai 6. Ini saya ambil range-nya adalah per 3 knot. Range ini bisa Anda sesuaikan dengan data. Misal data Anda hanya ada data maksimum sampai 9. Nah, itu bisa Anda ambil 0 sampai 2, 2,1 sampai 4 atau ambil range 2. Atau kalau misal datanya ternyata paling besar 20. Nah, ini kan bisa disesuaikan 0 sampai 4, 4,1 sampai 8, begitu seterusnya. Nah, di sini kita masukkan jumlah kejadian arah utara yang kecepatannya 0 sampai 3 itu ada berapa. Nah, ini adalah mewakili N jumlah kejadian. Arah timur laut yang kecepatan anginnya 0 sampai 3 knot itu ada berapa. Ini kita masukkan masing-masing, kita kelompokkan sesuai dengan arah dan kecepatannya. X di sini adalah total data, jadi jumlah data. Ini kalau kita bagikan jumlah kejadian dengan total data, kita akan peroleh persentase dari masing-masing data ini. Nah, ini hasilnya nanti akan dalam bentuk persen. Jadi kalau kita cross check, jumlah total keseluruhan harusnya 100%. Ini adalah contoh dari windrows. Di sini saya ambilkan data di Pantai Sayung Demak. Nah, pada penelitian ini lokasinya memang di Pantai Sayung, tetapi karena tidak ada
data pencatatan pada lokasi tersebut. Pada penelitian ini saya ambilkan dari Semarang dulu, di Pelabuhan Semarang. Nah, ini persentase yang sudah saya kelompokkan. Ini sudah dalam bentuk persen. Jadi basic tabelnya seperti yang saya jelaskan tadi, dan ini saya sudah peroleh hasilnya dalam bentuk persen. Utara di sini paling dominan, kecepatan 0 sampai 3 4,6, di sini cuma 2,93%, dan semakin kecil kecepatan angin semakin besar, biasanya semakin kecil persentasenya. Ini untuk timur laut, timur, tenggara, selatan, sampai dengan yang terakhir di sini barat laut. Nah, ini kalau saya jumlahkan, total keseluruhan di sini adalah 100%. Kalau kita sudah peroleh tabel persentase seperti ini, kita gambarkan bentuk windrose-nya. Hasil penggambarannya adalah sebagai berikut. Nah, ini biru di sini adalah untuk mewakili kecepatan 0 sampai 3 knot. Nah, hijau yang di sini yang di atasnya ini 3,1 ya, maksudnya 3,1 sampai 6, 6,1 sampai 9. Nah, ini yang terakhir paling besar 15. Nah, ini saya gambarkan sesuai persentase pada tabel. Misal di sini ya, utara itu 0,3 knotnya sebesar 22,46. Nah, ini garis persen 20%, 22,46 kira-kira sekian. Berikutnya pertambahannya. Pertambahannya yang hijau di sini 2,93. Jadi kalau saya total berarti kan sekitar 25. Nah, ini hijau ini dia ada garis di 25%, lebih sedikit. Begitu pula misal di sini yang timur di sini utara 0 sampai dengan 3 knot. Timur itu ada di 18,7. Nah, ini biru di sini dia garis 18,7. Nah, ingat lingkaran di sini mewakili tingkatan persentase. Ini 5, 10, 15, 20, 25 dan 30. Ini kita gambarkan berdasarkan data persentase yang ada dalam tabel. Kalau sudah kita peroleh seperti ini, bagaimanakah kita membaca atau bagaimana kita menganalisisnya untuk menentukan arah angin dominan? Nah, kita plotkan dulu lokasi studinya. Jadi misal pada contoh di sini saya ambil daerah Sayung atau di Demak, itu lokasinya seperti yang tanda panah merah ini. Nah, dia membujur dari barat daya ke timur laut. Nah, bagian lautnya ada di sebelah barat. Ingat, dia ada di sini. Bagian lautnya ada di sebelah barat di sini. Otomatis di sini gelombang yang dari angin yang dari sisi darat, yaitu dari sisi selatan, tenggara, timur, dan ini timur laut barat daya itu kita abaikan. Ya, ingat di sini yang kita analisis itu angin yang datang dari arah laut. Berarti kalau pantainya membujur dari barat daya ke timur laut, arah angin dari daratan yang ada di sini itu kita abaikan karena dia tidak memberikan pengaruh kepada gelombang datang. Otomatis arah gelombang dominan itu hanya dipengaruhi oleh 3 di sini: utara, barat laut, dan barat. Ya. Jadi tidak asal kita peroleh data windrose kita cari yang terbesar, itu tidak, tetapi kita tentukan dulu atau kita plot dulu dengan lokasinya. Kita lihat meskipun di sini dari 3 arah ini, utara, barat laut, dan barat ini, utara ini mendominan. Dilihat dari jumlah kejadian dia dominan.
Tetapi kita cek lagi bahwa di sini kecepatan anginnya itu relatif rendah. Ya, di sini dia lebih didominasi oleh angin dengan kecepatan 0 sampai dengan 3 knot. Sedangkan di sini yang dari barat laut di sini kecepatan angin di atasnya itu lebih besar. Ya, ini lebih didominasi oleh kecepatan angin di atas 3 knot. Oleh karena angin dari barat laut ini kecepatannya relatif lebih tinggi, di sini ada yang data sampai 15 knot. Sedangkan yang dari utara ini tidak ada kecepatan angin sampai 15 knot. Nah, berdasarkan windrows ini kita ambil arah dominan untuk angin yang merupakan atau mewakili arah gelombang dominan adalah dari barat laut. Nah, demikian adalah cara untuk membuat atau menganalisis suatu windrows dan membacanya atau menginterpretasikannya berdasarkan lokasi studi kita. Windrows ini base datanya adalah angin. Ketika kita punya base data itu berupa gelombang, sama misal ada data arah gelombang dan kecepatan atau tinggi gelombang, kita bisa langsung membuat wavefront-nya. Jadi wavefront-nya kita olah seperti pada windrows tadi. Nah, gambarannya juga sama, berarti kita akan dapat menentukan arah gelombang dominan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.